Oke, ya, oke, baik rekan-rekan. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, Pagi, pagi. Ya, pagi, oke, pagi, terima pagi, kasih. pagi. Meskipun sudah tidak pagi lagi, ini mau menjelang sore gitu ya, tapi semangatnya kita tetap ya. Oke, ya biasanya kalau ada yang mau kita harapkan di tempat Anda ada yang kadang dulu waktu kemarin-kemarin ada yang ngeband nggak ya mungkin di dekat-dekat areal kampus gitu ada nggak ya? Ken Pak. Biasanya rekan-rekan itu kan suka ngeband di mana-mana itu ya. Kadang di parkiran gitu ya. Drumnya di atas gitu ya. Jangan drum di situ ya. Di depan kampus gitu. Sering ada enggak ya di kampus Anda? Ada enggak? Di depan gitu ya. Ya mungkin kita bisa tindakan lain kali gitu ya. Jadi bisa ngeband di depan gitu ya. Kalau pagi sih enaknya, kalau siang kepanasan ya. Oke, dan itu cuacanya juga harus cerah. Ya. Oke, langsung aja Pak Jerry akan bagi slide. Ya. Itu materi Anda bisa Anda akses di LMS, ya. Mungkin juga ada tugas yang lain, selalu dipantau LMS-nya ya. Itu akan menemani Anda, gitu ya. Baik suka maupun duka, begitu ya. Ya, kalau saya harap sih dalam sukanya terusnya. Oke, saya coba share materi pertemuan kita yang kelima ini, ya, rekan-rekan. Memang sebelumnya kita belum pernah ketemu gitu ya, ya, tetapi makanya kita buka kameranya biar saya familiar terhadap Anda. Oke, kita masih membahas mengenai IRD, kemudian konsep entitas dan atribut entitas yang strong and weak gitu ya. Di pertemuan yang kelima ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mulai atau sudah bergabung gitu ya, sudah mulai terbangun gitu ya. Kalau mungkin tadi tidur siang gitu ya. Kalau bisa atau selama ini full ya kuliahnya, ya ini selamat bergabung ya. Terima kasih untuk membuka apa namanya kameranya gitu. Oke, sebelum mengawali semuanya saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam rekan-rekan. Shalom Pak. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Oke, baik ya. Di hari yang menjelang sore ini saya harap rekan-rekan tetap semangat ya. Semangatnya terus. Nah, tim saya sebenarnya untuk di kelas teori tidak ada, ya. Tetapi di kelas praktek ini ada Kak Ardia dan Kak Yanwar yang keduanya bisa Anda mintai juga bantuan gitu ya, perihal mata kuliah gitu ya, atau Anda kalau belum paham ya bisa bertanya kepada mereka. Oke, atau tanya dengan Pak Jerry juga. Baik, tadi pagi sudah ada kelas di jam 7.30 dan hari ini di jam setengah 3 menjelang sore hari, gitu ya. Dan agenda yang kedua, salam sudah, kemudian hari ini doa ya. Nah ini sekarang Pak Jerry minta untuk rekan-rekan ada yang berdoa. Saya tunjuk aja ya biar cepat ya. Oke, baik. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Yang ada di monitor saya. Ini, bentar ya. Mbak Wardani, ada? Wardani Pinasere. Oke. Baik, pimpin kita dalam doa. Yuk silakan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Wardani gitu ya untuk memimpin kita dalam doa. Harapannya rekan-rekan ini siap gitu ya dan diberi kelancaran dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke, ya materinya sekali lagi bisa Anda akses di LMS. Kalau Anda tidak bisa melihat dengan jelas, karena dibagi mungkin screen-nya, gitu ya. Nah, ini Anda bisa langsung
akses melalui LMS kita. Ya. Pak Jerry akan share screen lagi. Saya akan kembali ke share screen. Nah, subcapaian kita pada pertemuan kelima ini sebenarnya bukan pertemuan ketiga, kelima ini adalah mampu membuat entity relation model, ya, masih menggunakan ERD. Kemudian nanti kita bahas mengenai lebih dalam mengenai strong and weak entity, ya. Dan kuliah ini secara sinkronus Anda bisa saksikan di YouTube channel Pak Jerry, ya. Nah, sinkronusnya melewati Google Meet ini. Oke, kemudian nanti kita akan diikuti dengan sesi tanya jawab, ya. Dan kuliah ini bisa Anda akses melalui berbagai perangkat mobile Anda atau non mobile, ya, yang jelas bisa mengakses internet. Gitu. Oke, dan silakan Anda membuat catatan dan tugas pinter Anda dengan cara langsung mempraktekkan kemudian screenshot untuk menjadi laporan harian Anda atau laporan mingguan, gitu ya. Tinggal nanti submit. Oke, ya ini sekali lagi pertemuan Anda bisa mengakses kalau misalkan hari ini Anda punya gangguan, ya, gangguan signal, ya, atau mungkin listrik mati dan sebagainya. Ini Anda bisa nanti menyaksikan secara asinkronus di YouTube channel Pak Jerry. Oke, dan jangan lupa rekan-rekan untuk selalu presensi di Igrasias. Dan materi hari ini bisa Anda akses langsung di LMS IT Telkom, gitu ya. Nah, silakan Anda buka. Dan keaktifan saudara di kelas saya akan memiliki nilai 15%. Jadi silakan Anda memanfaatkan peluang tersebut dan silakan Anda berstrategi, ya. Oke, ini sudah hampir hari menjelang UTS, jadi silakan untuk melengkapi, gitu ya, berbagai dokumen di kelasnya Pak Jerry, sehingga nanti Anda pengumpulan tugasnya selalu baik, gitu, ya. Jadi selain datang on time, Anda harus selalu aktif di kelas dan juga tugasnya oke. Tiga-tiganya ini berjalan bersamaan, ya. Tidak bisa salah satu yang dipilih, gitu. Oke, nah langsung saja mungkin, ya. Kita akan masuk ke mana? Materi, ya, itu ada di slide yang B. Ya. Ini karena ini nanti kita masukkan di YouTube biar itu tidak terkena apa namanya ban, gitu ya, dari YouTube. Maka di sini lagunya adalah saya putarkan non copyright dulu untuk sementara waktu, ya. Oke. Sambil nunggu ini, ya, kita pindah slide. Ya, oke. Sudah muncul, ya, rekan-rekan? Slide saya? Oke. Udah, Pak. Baik, kita akan ngomongin soal ERD modeling ini, ya. Ada iklannya sedikit, ya. Oke. Nah, ini seperti yang Pak Jerry bilang, ini akan lebih banyak teori karena ini kelas teori, gitu ya. Kemudian nanti akan kita praktekkan di kelas praktek, gitu ya. Tetapi di kelas teori ini nanti ada juga beberapa yang kita praktekkan, diantaranya adalah berkaitan dengan bagaimana cara membuat database pada awal mulanya, gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan yang diajar oleh kita di kelas praktik, gitu ya, baik saya maupun asisten, itu adalah sebenarnya bentuk normal yang ketiga atau dua dan tiga, gitu ya. Jadi artinya sebelum itu ada langkahnya, ada, begitu ya, yaitu adalah dari data raw, ya, data mentah itu ada. Jadi misalkan data mentah itu seperti apa, Pak? Misalkan kwitansi. Nah, nanti ada kaitannya dengan tugas Anda, ya. Jadi Anda mencari kwitansi-kwitansi yang saling berhubungan, gitu ya. Misalkan Pak Jerry contohkan itu adalah hotel, ya. Jadi hotel itu di bintang 3 atau bintang 5 itu biasanya ada fasilitas-fasilitas selain hunian kamar, gitu ya. Contohnya Anda bisa menggunakan minibar, gitu ya. Kemudian mungkin olahraga di gymnya, gitu ya. Atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lain, gitu ya. Nah, itu semuanya dikenakan biaya.
Nah, biaya tambahan-tambahan itu kalau tidak ada sistem informasi, begitu ya, maka dia akan manual gitu ya. Sistem informasi berbantuan komputer, maka dia akan manual berupa kwitansi, ya, dari berbagai departemen istilahnya, gitu ya, di perhotelan itu. Nah, itulah nanti yang akan kita cari. Jadi kwitansi-kwitansi itu data mentah, gitu ya. Kemudian nanti kita akan bentuk dia dalam bentuk normal, bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal itu artinya akan jadi satu ledger, ya, satu apa ya, satu tabel utuh, gitu ya. Tetapi isinya banyak, gitu ya. Kemudian nanti dibentuk normal ke satu, ya, baru akan kita mulai pisah-pisahkan. Nah, hari ini kita bicara soal itu. Oke, yang pertama adalah entity type, ya. Jadi kondisi dasar dari model IR, gitu ya. Ini adalah entity type, itu kumpulan dari objek dengan sifat properti yang sama. Dan yang nanti diidentifikasi oleh enterprise atau kita, atau webmaster atau database master atau database administrator, ini mempunyai ekstensi yang independen. Keberadaannya dapat berupa fisik maupun abstrak. Kemudian ada entity occurrence, itu adalah identifikasi objek yang unik dari sebuah tipe entity. Ya, setiap entitas yang diidentifikasikan dan disediakan propertinya. Jadi ada entity type dan entity occurrence. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah kita dalam membuat ERD, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini adalah dari bentuk normal 1 sampai 3, tetapi langkah-langkahnya ini dirangkum, gitu ya. Contohnya seperti ini, bentuk tidak normal. Yaitu ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Itu adalah bentuk-bentuk tidak normal, ya. Mau menuju bentuk normal 1. Oke, kemudian menentukan atribut K. Nah, atribut K ini bentuk normal 1. Kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key. Ya, ini berarti sudah masuk mulai mau ke normal kedua, kemudian menentukan derajat normal kedua, normalitas kedua. Dan setelah itu Anda melengkapi korelasi dan atribut, ya, itu sudah mulai masuk ke normal ketiga. Kemudian melihat kembali apakah ada refinement, ya, atau iterasi, ya, atau apa ya, revisi istilahnya bahasa aja, ya. Nah, nanti apakah ada hubungan-hubungan secara generasi, spesialisasi, agregat, gitu ya. Kemudian ada batasan relasinya. Nah, ini bentuk normal yang ketiga. Itulah sebenarnya yang kita praktekkan di kelas praktek. Ini bentuk normal kedua dan tiganya. Sedangkan bentuk normal tidak normal dan satunya akan kita praktekkannya di sini di kelas teori. Oke, konvensi penamaannya ini adalah aturan penamaan secara ringkas, itu bisa dibaca. Tapi pada intinya hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain, yaitu jangan ada spasi, gitu ya. Jangan ada spasi di antara kita, gitu ya intinya. Nah, kalau Anda mau paksakan dia pakai spasi gimana, Pak? Berarti silakan diganti dengan underscore, ya. Atau kalau misalkan yang lain, berarti pilihlah satu kata. Yang lain lagi, Pak, berarti dua kata tanpa spasi, huruf awalnya di kata itu gunakan huruf kapital. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya, cara menamakannya. Oke, kemudian Anda silakan menggunakan kata benda untuk entitas, ya, dan relasinya menggunakan kata kerja. Itu untuk konvensi penamaan kita dari entitas, atribut, dan relasi. Oke, ini adalah jenjang data mulai dari karakter, ada field, ada data, ada record, ya, ada file, ada database. Oke. Nah, ketika kita bicara mengenai database, dia isinya itu adalah kumpulan kumpulan dari tabel-tabel, ya, dari banyak tabel. Nah, banyak tabel itu kita ambil satu, ya, satu tabel itu akan berisi record dan field. Contohnya seperti itu, ya. Nah, untuk hierarki organisasi datanya yang Anda mungkin familiar, itu masih adalah kata field, ada record, ada file, ada database, begitu ya. Tetapi nanti ketika Anda mungkin S2 atau S3, Anda akan familiar juga terhadap byte dan bit. Karena satuan paling kecil dari organisasi data adalah bit, begitu. Ya, yang nantinya ketika Anda belajar digital forensik, data analitik, nah ini Anda akan bekerja di byte dan bit gitu tadi. Oke. Nah, ini Pak Jerry sudah kenalkan sebelum Anda S2, ya. Jadi Anda sudah punya gambaran dulu. Ini saya belajar data manfaatnya apa, Pak, gitu ya. Oke. Nah, model datanya seperti ini, ya. Kita definisikan dulu, ya. Jadi data itu adalah sekumpulan tool konseptual yang
mendeskripsikan data atau relasi-relasi antar data yang menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Nah, ketika kita bicara mengenai model, ini akan terbagi dalam 3 kelompok besar, tetapi nanti akan didetailkan dalam beberapa. Di situ ada 5 ya. Contohnya adalah ER model dan Object Oriented Model, gitu ya. Jadi 3-nya itu sebenarnya ER, gitu ya. Kemudian MR dan OOP, ya. Yang lain itu sifatnya seperti komplemennya, ya, pelengkap dari identify modelnya. Jadi contohnya model entity relationship, model relasional, model object oriented, model hierarki, dan model network. Tentu saja ketika kita ngomongin ER model ini akan berbeda dengan object oriented model. Yang hari ini nanti sedikit kita bahas, dan kemudian yang kita akan praktekkan itu yang ER model dulu di semester setengah semester depan ini. Nanti ketika sudah di pertemuan ke-9 berarti kita akan menggunakan yang object oriented model. Oke, nah ini modelnya seperti ini. Simbol-simbolnya ini tidak boleh Anda ganti, ya. Contohnya di sini adalah entity, kemudian gambarnya adalah rectangle seperti itu, dipanjang, ya. Ada relationship, ada atribut, ada weak entity, ada identifying relationship, ada atribut key, kemudian atribut multi value, atribut composite, dan atribut derivatif. Hari ini kita akan bicara itu. Dan simbol-simbol ini tidak boleh Anda modifikasi, ya. Contoh di situ ada atribut composite. Di situ kok seperti ya Pak, apa namanya, kepala keong ya Pak, kepala siput ya, Anda tambah badannya begitu belakangnya, ya. Jangan. Nanti bunyinya lain gitu ya, bukan composite. Oke, kita ngomong soal entity relation model, ya. Ini tadi gambarnya seperti yang di atas itu, simbol-simbolnya. Nah, ini ER model ini didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut sebagai entity. Dan hubungan antar objek ya yang kita sebut sebagai relationship. Gitu ya. Jadi ada entity, ada relationship. Kemudian pemodelan data dengan model ER ya, menggunakan ER diagram gitu ya. Itu terdiri dari kotak tadi yang menggambarkan himpunan entity, elips menggambarkan atribut, kemudian diamond menggambarkan hubungan, dan garis ini adalah kalau yang diamond itu menghubungkan hubungan antar entity, kalau yang garis itu menghubungkan antar objek, gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Orang tua terhadap mahasiswa, berarti punya ya. Jadi mahasiswa mempunyai orang tua atau orang tua mempunyai mahasiswa. Kemudian mahasiswa terhadap jurusan, gitu ya, berarti mahasiswa mendaftar di jurusan. Oke, kemudian hobi terhadap mahasiswa itu menyenangi. Mahasiswa menyenangi hobi. Jadi harus bisa dibaca secara umum atau harfiah seperti itu. Kemudian mahasiswa terhadap mata kuliah, yaitu dia mengambil. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mata kuliah terhadap dosen, yaitu berarti mata kuliah diajar oleh dosen atau dosen mengajar mata kuliah. Kemudian di sana ada ruang, ya berarti dosen dan mata kuliah itu berada di satu ruang. Atau satu ruang itu pasti memiliki mata kuliah dan memiliki dosen. Jadi dibalik-balik seperti itu. Kemudian relasinya ada 1 ke 1, 1 ke N, N ke M, ya artinya itu 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Nanti Anda juga akan membuat seperti ini. Nah, untuk object oriented model ini sebenarnya kita praktekannya ada di setelah UTS gitu ya. Tapi ada baiknya tadi sudah kita perkenalkan gitu ya. Nah, nanti ketika ini Anda menggambar, ini tidak lagi menggunakan ER diagram, tetapi ini sudah menggunakan karena ini object oriented model ya. Nanti kita menggambarnya menggunakan object oriented software engineer yang paling pas gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan object oriented model, maka menggambarnya menggunakan object oriented software engineer begitu ya. Nanti sedikit berbeda dengan yang ER diagram. Oke, contohnya di situ adalah nilai yang disimpan dalam suatu variabel itu disebut sebagai instance ya. Ini nanti di pemrograman Java juga namanya tetap instance ya. Kemudian di mana variabel ini melekat pada objek itu sendiri ya. Kemudian ada metode ya. Ini operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Kemudian objek-objek yang memiliki tipe nilai atau metode yang dikelompokkan dalam satu kelas ya. Kelas ini di sini mirip dengan
abstraksi ya pada bahasa pemrograman. Kemudian yang selanjutnya adalah sending a message, itu adalah sebuah objek dapat mengakses data, gitu ya, data yang lain, ya, hanya dengan memanggil metode dari objek tersebut. Ini nanti ada langkah-langkah ketika Anda masih ingat di bahasa pemrograman branch object, ini bisa Anda tekniknya sekitar ada 4 gitu ya. Dia ada pewarisan gitu ya dan sebagainya itu ya, ini masih diingat. Oke. Nah, contohnya ini kalau nanti kita belajar object oriented ya, ini biasanya adalah diagram kelas, jadi ada entity, ada atribut, ada operation di sini. Kalau di object oriented dia digambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke model relationnya, yang ini kita abaikan dulu karena kita fokus ke ER model. Oke. Model data relasional ini menggambarkan data dalam bentuk tabel-tabel, kemudian asosiasi antar tabel didefinisikan lewat penggunaan kunci tamu, ya, atau foreign key. Dengan model ini, pencarian field dari suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan dengan cepat. Ya. Pencarian atribut yang berhubungan pada tabel yang berbeda dapat dilakukan dengan menghubungkan terlebih dahulu tabel-tabel tersebut ya dengan mekanisme biasanya join, gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Ada tabel murid, ada tabel ulangan, ada tabel kelas, ada tabel mata pelajaran, ada tabel belajar, ada tabel guru. Anda lihat di sana selalu ada beberapa di tabel murid misalkan itu ada primary sama foreign key, begitu ya. Dan Anda lihat di sini semua tabel saling berhubungan. Ini adalah yang paling benar. Semua tabel di dalam satu database itu harus berhubungan. Kalau tidak ada hubungannya, berarti tidak ada data yang mengalir di sana, begitu ya. Tidak boleh dia secara independen, ya, harus secara terhubung seperti ini. Ya. Nah, perhatikan di situ saling terhubung semuanya. Karena kalau kita membuat aplikasi itu aplikasinya biar bisa dinamis. Nah, dinamis itu kalau terjadi hubungan antar tabel seperti yang Anda lihat seperti ini. Oke, kemudian kita bicara mengenai ketika nanti ini dibentuk, ini akan membentuk sebuah apa ya, sebuah pola-pola tertentu ya. Contohnya adalah model hierarki, ya. Di mana ini model hierarki ini kalau Anda gambarkan dia memiliki rupa seperti pohon, gitu ya. Kemudian menggunakan pola hubungan orang tua dan anak, ya, parent, jadi istilahnya begitu. Di dalam bahasa Java ada ini. Ya. Nah, pada puncak hierarki itu disebut sebagai root dan tiap entitas itu disebut sebagai parent. Ya, mempunyai satu atau lebih sub entitas atau children dan sehingga setiap entitas hanya boleh memiliki satu induk tetapi dapat mempunyai banyak child atau banyak anak atau turunan. Nah, pada model data hierarki hubungan antar entitas ini dinyatakan dalam satu ke banyak, one to many atau one to one. Contoh, dalam sebuah universitas ini terdapat banyak fakultas. Ya. Universitas satu, fakultas many. Ya. Dan setiap fakultas terdapat banyak dosen. Fakultas satu, dosen banyak, mahasiswa banyak, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada tanda panah yang menunjukkan hubungan antar tabel. Contoh seperti ini, ya. Ya. Yang tadi ini kita gambarkan. Contoh nama universitas, gitu ya. Tempatnya kita Telkom misalkan ya. Ya berarti Telkom ada berapa fakultas, gitu ya. Oh ada 3 Pak, gitu ya. Nanti fakultas ada isinya apa? Mahasiswa, gitu ya. Oh ada isinya apa lagi? Dosen dan mata kuliah. Nah seperti ini gambarnya. Nah tetapi nanti ada kalanya ini dia akan dikembangkan menjadi hubungan antar tabel yang lebih kompleks lagi. Maka dia akan berubah menjadi model jaringan. Ya, ini hampir mirip dengan model hierarki tadi. Ya, perbedaannya adalah yang di model jaringan ini dapat mempunyai banyak induk maupun banyak anak. Kalau yang tadi satu induk banyak anak. Sekarang ini banyak induk banyak anak. Ya. Nah dalam model ini sedikit terdapat data yang rangkap. Namun lebih banyak terdapat hubungan antar entitas. Sehingga akan menambah informasi ya, hubungan yang harus disimpan dalam database. Tentu saja hal ini akan menambah kerumitan rekan-rekan.
Oke, contohnya seperti ini, masih sama. Kalau Anda lihat tadi satu semua, ya atau nah ini ditambahi lagi. Fakultas, ya bisa saja masuk lari ke dosen, ya bisa saja lari ke mata kuliah. Nah ini dia tambah rumit ya. Dan kalau tadi di simple yang model hierarki, kemudian di model jaringan dia hubungannya lebih banyak. Ya, satu ini banyak orang tua, banyak anak, begitu istilahnya. Ya, di dalam model jaringan. Oke, ya seperti ini relasinya. Contoh kalau ada di situ, di sini ada branch dan staff, ya, brand dan staff. Maka brand has staff atau kantor cabang memiliki karyawan, ya, atau karyawan menginduk pada cabang atau bekerja di sebuah cabang, gitu ya. Artinya di sini harus ada hubungan yang dapat dibaca secara mudah, gitu. Kemudian di relationship occurrence ya, Anda lihat sebelah kanan, di sini ada relation type, gitu ya, sebelah kanan, ya. Ini adalah kumpulan keterhubungan. Ya, sedangkan relation occurrence dia lebih kepada relationship-nya seperti apa. Ya. Nah, ini contohnya seperti antara relationship type dan relationship occurrence seperti ini kalau digambar. Nah, kemudian kita bicara mengenai derajat relationship ya, yaitu sebuah jumlah entitas gitu ya yang berpartisipasi dalam suatu relationship ya, jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relationship ya. Derajat relationship ini terdiri dari binary relationship ini kalau ada dua tipe entitas. Jadi mulainya dua. Kemudian ada ternary itu 3. Kemudian ada quaternary itu 4. Dan kemudian unary itu sudah sangat kompleks. Gitu ya, atau biasanya unary disebut sebagai rekursif ya. Oke, jadi hubungannya bisa sangat kompleks, semakin kompleks gitu. Contohnya seperti ini. Ya, pemilik ya terhadap properti. Berarti ya, owner, privat ya, staff terhadap branch, register. Kemudian kalau ada klien, berarti staff register a client at a branch. Jadi harus bisa dibaca seperti itu. 1, privat ke owner, gitu ya. Berarti ini 2 hubungan, 3 hubungan, 4 hubungan, dan banyak hubungan. Begitu. Ini contohnya seperti ini kalau digambar di dalam gambar, gitu ya, di ER model. Oke. Terus ya, kemudian ada yang kita sebut sebagai varian entitas. Ada 2, di sini ada entitas lemah dan entitas kuat. Ya, entitas lemah itu berarti entitas yang kemunculannya ini sangat tergantung kepada eksistensi di dalam sebuah relasi. Misalkan entitas mahasiswa terhadap orang tua. Artinya mahasiswa ini pasti di dalam mengurus segala keperluan di dalam perkuliahan dia akan punya orang tua. Orang tuanya itu bisa orang tua pribadi, orang tua wali, atau wali apa? Wali kelas, gitu ya. Wali kelasnya siapa? Jadi ini sangat tergantung. Maka mahasiswa di dalam hal ini dia memiliki kedudukan yang lemah. Ya, sedangkan orang tua Anda memiliki ketergantungan yang memiliki entitas yang kuat. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Anda, tapi Anda tergantung kepada orang tua. Ya. Nah, kemudian ada lagi contohnya adalah pegawai terhadap tanggungan. Pegawai kalau tidak memiliki tanggungan ya berarti dia berdiri sebagai strong entity. Tapi di mana ketika dia memiliki tanggungan, entah itu misalkan pinjam uang di perusahaan lewat koperasi gitu ya, atau mekanisme yang lain, maka tanggungan ini selalu akan dibebankan kepada pegawai ya untuk melunasi. Maka entity tanggungan ini merupakan weak entity. Sedangkan pegawai itu adalah strong entity. Nah, kemudian ketika kita bicara hanya mengenai strong entity, ini berarti dia tidak tergantung kepada siapapun, ya. Dia bisa berdiri sendiri. Gitu. Misalkan pegawai, ya, dia tidak memiliki tanggungan, maka pegawai dia adalah strong entity. Contoh ini, ya, berarti pegawai terhadap tanggungan. Ya. Ada, pegawai itu ada NIP, nama, alamat dan sebagainya itu ya. Dia independen sifatnya sebenarnya, ya, tidak tidak tergantung dengan entity lain. Ya. Artinya NIP dan nama itu bukan, dia merupakan atribut dari pegawai ya.
Kemudian ada entity tanggungan, dia memiliki atribut nama dan status. Ya. Artinya tanggungan, entah itu utang atau sebagainya, gitu ya, atau pinjaman, ya, itu selalu dibebankan kepada nama pegawainya. Gitu ya. Manakala pegawai itu misalkan meminjam uang ya, untuk berbagai keperluannya, ya, di koperasi, perusahaan dan sebagainya. Ya, maka tanggungan ini merupakan weak entity, sedangkan pegawai merupakan strong entity. Oke, mungkin cukup jelas sampai di sini. Yang ini, rekan-rekan? Halo? Untuk entitas kuat dan entitas lemah sudah cukup jelas? Halo? Sudah cukup jelas, rekan-rekan? Iya Pak, cukup jelas Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke jenis atribut ya. Ada atribut key ya, ini digunakan untuk membedakan data secara unik ya. Misalkan NIK, NIM, nomor peserta gitu ya. Dan ini biasanya menjadi primary key ya. Kemudian ada atribut simple, ini bernilai tunggal, misalkan nama, harga, status. Kemudian ada atribut multi value ya. Ini misalkan sekelompok nilai yang memiliki banyak value ya. Misalkan gelar, kemudian hobi, hobinya bisa banyak, gelarnya bisa banyak. Kemudian atribut composite, atribut yang masih dapat diurai lagi, misalkan alamat, korban, dan waktu. Kemudian derivatif, ini misalkan turunan, contohnya adalah umur dari tanggal lahir. Gitu. Contohnya ketika kita implementasi atribut K, pegawai ini memiliki atribut, banyak sekali atributnya, ID pegawai, nama, dan sebagainya itu. Nah, maka yang paling unik kita pilih atribut K-nya adalah ID pegawai. Ruang, atribut K-nya adalah ID ruang. Kemudian ada atribut simple, misalkan barang, ID barang, ya. Kemudian atribut multi value, pegawai yang memiliki gelar lebih dari satu, ya, Skom, Mkom misalkan seperti itu atau yang lain, ya. Kemudian ada composite, dan composite-nya apa? Nama tengah, belakang, ya, depan dan sebagainya. Sedangkan derivatif ini turunan dari tanggal lahir, yaitu misalkan umur. Ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai derajat relationship. Ya, sudah kita ngerti, ya, derajatnya misalkan derajat 1. Ini adalah hubungan relationship yang menghubungkan satu buah entity. Ya. Manusia, contoh manusia ya, tanpa mengenal laki-laki perempuan, di sini menikah. Ya. Misalkan seperti itu ya, manusia menikah dengan manusia, artinya gitu ya. Relationship-nya menikah hanya menghubungkan entiti manusia saja, tidak yang lain. Kemudian ada derajat kedua. Ini adalah sebuah relationship yang menghubungkan dua entiti, pegawai dan kendaraan. Berarti derajatnya memiliki. Pegawai memiliki kendaraan atau kendaraan dimiliki oleh pegawai. Ya. Ini adalah derajatnya. Ya, bisa satu ke satu ya. Kemudian ada ternary, 3 ini ya. Berarti ada tiga entity dihubungkan dalam satu relationship. Misalkan pegawai bekerja pada proyek ya di sebuah kota ya, dibolak-balik harus berbunyi dengan logis. Ini gitu. Kemudian ada yang lain adalah ya, 1 2 3 unary, binary, ternary, ada quad gitu ya. Berarti 4. Ya, ini semakin banyak ya istilahnya akan semakin kompleks gitu ya. Yang penting ketika Anda berbicara mengenai derajat relationship ini harus bisa Anda baca. Oke, kemudian kita bicara mengenai kardinalitas ya, ada one to one. Ini contohnya adalah seorang pegawai memiliki satu kendaraan dinas. Ya, pegawai satu, kendaraan dinas satu. Jadi setiap pegawai tidak boleh menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu. Oke, ini sudah mulai hujan di tempat Purwokerto, ya, Purwokerto Selatan. Ini kalau ini mati berarti ini akan saya sampaikan ya. Semoga tidak ada gangguan. Oke, kemudian ada relasi selanjutnya adalah one to many. Satu ke banyak, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Dosen ajar mata kuliah. Ya. Jadi relasinya satu mata kuliah diajar oleh satu dosen. Beberapa mata kuliah diajar oleh dosen. Nah, ini contoh hubungan-hubungan seperti itu. Kemudian ada banyak ke banyak. Banyak mahasiswa memilih banyak mata kuliah, ya.
Artinya kalau di sini hubungannya mengambil, mahasiswa mengambil mata kuliah, mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah, atau mata kuliah yang disediakan pada semester ini lebih dari satu diambil oleh seluruh mahasiswa yang ada di SI, gitu ya. Contohnya ini, ya, contohnya adalah misalkan ada fakultas didaftar oleh mahasiswa, fakultas yang memiliki dosen atau dosen dimiliki oleh fakultas. Atau istilahnya disebut sebagai dosen fakultas. Kemudian dosen mengajar mata kuliah. Nah, ini hubungannya apa, Pak? Fakultas 1 ke N, ya, fakultas ke dosen 1 ke N. Ya, ini hubungan-hubungan dalam ER diagram. Nantilah ini yang akan kita buat, rekan-rekan. Kemudian ini adalah fitur tambahan, ya, atau advance misalkan. Contohnya adalah digunakan untuk menangani hubungan supertype dan subtype, ya. Supertype ini adalah entitas yang bersifat umum, sedangkan subtype ini adalah entitas yang bersifat khusus. Contoh supertype-nya adalah mobil, maka subtype-nya adalah ada sedan, ada truk, gitu ya, ada pickup, gitu ya, macam-macam, gitu ya. Itu berupa subtype-nya. Nah, ini pola hubungannya, jadi atribut yang besar ada supertype. Ini merupakan entitas umum, sedangkan subtype. Ya, contohnya yang lain, misalkan Anda di sini kita jualan, misalkan ada sebagai orang Toyota, kita contohkan ada merek, gitu ya, misalkan SUV misalkan ya, atau misalkan satu di sini ada merek Avanza, supertype ya, maka ada Avanza tipe S, ya, tipe G, tipe X, ya, atau sampai yang paling tinggi adalah Veloz, ya, misalkan seperti itu. Karena masing-masing atribut dari subtype itu dia akan memiliki kekhususan yang berbeda. Tapi dia masuk kategori jenisnya Avanza, begitu ya. Misalkan seperti itu. Ini pola hubungannya antara supertype dan subtype. Nah, kemudian ada pola hubungan yang disebut sebagai generalisasi, ya. Ini biasanya bersifat perancangannya dari bottom up, dari bawah ke atas. Kemudian ini entitasnya bersifat umum. Sedangkan spesialisasi ini top down dan ini lebih khusus. Ketika nanti digambar dia akan seperti ini. Nah, ini gambar menggunakan tanda anak panahnya. Ini kalau nanti munculnya ada ketika kita bicara mengenai object oriented database model. Ini baru kita akan muncul logo ini. Sedangkan yang di ER dia tidak ada, gitu ya. Oke, seperti biasa ini atribut sudah pernah dijelaskan ya. Atribut merupakan sifat dari properti, gitu ya, dari sebuah atau dari tipe relationship, ya. Oke, kemudian ada atribut macam-macamnya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Ada atribut simple, composite, single value, multi value, ada derivative value, gitu ya. Oke, terus ya, kemudian ada kunci, ini juga sudah pernah dibahas. Ada kandidat kunci, ya, ada primary kunci dan ada composite kunci. Ya. Tetapi biasanya Anda mengenal sebagai kandidat key, primary key, foreign key, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini secara konsep dia dimainkan, ya. Tetapi nanti di dalam praktek yang dimainkan hanya primer dan foreign. Tapi secara konsep ada kandidat, ya. Kandidat itu berarti kalau Anda masih bentuk ke normal ke mana? Ke satu mau kedua, ya. Itu baru dimainkan. Dan di composite key itu dimainkan di normalisasi. Tapi tidak dimainkan di praktek, ya. Contohnya ini. Staff, branch, gitu ya, primary key, ada punya primary key, ada, ya, atributnya ada, staff, name, position, salary, dan sebagainya. Nah, derivatifnya, ada total staff, gitu ya, multi value-nya, telepon misalkan, punya banyak telepon, gitu ya. Kemudian ada kompositnya, misalkan dari sini ada dari alamat, gitu, ada alamat bisa dibagi dari street, city, ada postcode, gitu ya. Inilah contoh-contoh detail ketika nanti diterapkan dalam ER model, gitu ya. Jadi ada kunci-kunci yang dimasukkan di sana. Oke. Nah, ini sebutan lain untuk strong entity, gitu ya. Terkadang juga disebut sebagai parent atau owner dominan, sedangkan weak entity itu bisa disebut sebagai child atau dependent atau subordinate. Ini nama lain dari strong and weak entity. Oke, contohnya seperti ini, strong entity dan weak entity, client dan preference. Ya, ini klien ini memilih. Ya, berarti yang memilih kan orang gitu ya, klien gitu ya. Selain kalau nggak ada orang ya berarti nggak bisa milih. Gitu.
Nah, ini berarti preference menjadi weak entity, yang client menjadi strong entity. Oke, mungkin sampai di situ dulu, rekan-rekan. Kita masuk sesi tanya jawab karena waktu juga yang memisahkan kita, ya, atau membatasi kita. Monggo silakan untuk berdiskusi, bertanya, atau sudah jelas atau bagaimana? Sudah cukup jelas? Halo? Cukup? Rekan-rekan? Cukup, Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan ya, mudah ya dipahami ya. Jadi nanti kemudian nanti kita akan masuk tugas. Tugasnya adalah Anda persiapan dulu aja mencari yang tadi apa namanya bentuk mentah itu ya, atau data mentah. Data mentahnya itu tidak harus cari di hotel-hotel atau cari di perusahaan-perusahaan, tidak usah. Silakan nyari di internet saja. Ya. Nanti akan kita jadikan sebagai latihan kita membuat database pada mulanya. Dan ini sangat penting. Kenapa, Pak? Nanti kalau Anda tidak latihan dari sekarang, Anda akan kesulitan pada saat skripsi. Ya. Karena skripsi itu kan Anda nyari data mentah. Kemudian Anda membentuk atau membangun rancang bangun aplikasi, entah itu bikin analisa. Nah, kalau Anda tidak pernah berlatih, tentu saja itu sangat kesulitan. Begitu ya. Karena di kelas yang di praktikum itu dia langsung bentuk normal 2 dan bentuk normal ketiga. Gitu ya. Nah, tidak diajari bentuk tidak normalnya seperti apa, bagaimana cara memecah tabel dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar nanti seperti itu. Ya, nanti kita di kelas teori akan kita apa namanya kita bahas mengenai pembuatan bentuk tidak normal ya dari data mentah menuju ke bentuk normal 1, 2, dan 3. Gitu. Oke, nanti mungkin saya pandu nanti secara guided ya untuk bagaimana mencari apa namanya tugas-tugasnya ya dan sebagainya. Kemudian kita bisa sharingkan dan kemudian kita bisa berlatih membuat satu tabel. Mungkin itu saja dari Pak Jerry. Ada pertanyaan, pernyataan? Cukup, rekan-rekan? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup, gitu ya. Akhir kata mungkin Pak Jerry mohon maaf kalau ada perkataan, gitu ya, yang mungkin menyinggung Anda atau sebagainya, gitu ya. Dan perkuliahan tidak akan saya panjangkan lagi mengingat waktunya, gitu ya, yang membatasi kita. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Untuk live rekan-rekan, ya. Makasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.